Bukankah itu Tang Xiao? Bukankah itu Tang Xiao? Tang Xiao. Katanya sibuk, jadi nggak datang ke acara. Ternyata kamu sibuk jadi pelayan. Bukankah ini Nona Tang Xiao yang membuat seluruh sekolah terkesima waktu itu? Bagaimana kamu bisa berakhir di sini sekarang? Bekerja sebagai pelayan. Anggur tumpah. Itu. Tang Xiao kemari dan bersihkan ini. Pak, tolong angkat kakimu. Pelayan. Apa aku menyuruhmu pergi? Ini akan menarik. Zhao Qiang mengejar Tang Xiao waktu itu, dan dia baikan. Ku dengar para pelayan di klub ini. Demi Wan, segalanya dilakukan. Aku beri 1000. Minum segelas anggur ini. Menarik. Tambah 1000 lagi. The film was translated and narrated by M Media. Lanjutkan. Minum. Tang Xiao, kau sudah jatuh begitu rendah. Rela melakukan apa saja demi uang. Tuan Lu, tolong jaga sikapmu. Kau bilang waktu itu kau ingin hidup kehidupan kelas atas. Dan begini akhirnya kau datang ke sini untuk menjadi pelayan. Apa salahnya jadi pelayan? Aku hidup dari usahaku. Itu tidak memalukan. Kau begitu sombong. Sekarang setelah kau seperti ini, kau pasti merasa tercekikkan. Bagaimana kalau begini? Aku tunjukkan jalan keluar. Jalan keluar apa? Kau coba menyenangkan aku, memohon padaku. Mungkin aku akan berhati lembut dan mengizinkanmu menjadi simpananku. Aku sekarang pria kaya yang paling mencintaimu. Bukankah kau bersama Su Yungyun sekarang? Apa kau cemburu? Su Yungyun dan aku tidak punya hubungan. Tentu saja menjadi simpananku. Juga tidak semudah itu. Sajikan teh dan tuang air untukku. Dan aku sangat dominan. Permisi. Aku tidak berteman dengan orang kotor. Ada seseorang di dalam bernama Xiao Qiang yang membius seseorang. Tangkap dia dan panggil polisi. Ya. Tang Xiao. 5 tahun lalu, saat aku paling mencintaimu, kau putus denganku. Kali ini aku kembali ke negara ini untuk menuntut penjelasan darimu. Ibu. Kau sudah menikah. Selamat ulang tahun. Xiao Xiao adalah milikku. Kau masih ingin merebutnya? Tidak mungkin. Apa kau gila? Kau putus denganku 5 tahun lalu, hanya untuk memilih orang kaya baru ini. Memangnya kenapa? Aku menikah dengan Qin Liming dan punya anak. Lalu apa yang kau lihat darinya? Hidung pesek, wajah besar, tidak berguna. Itu bukan urusanmu. Sangat mirip denganku. Tang Xiao putra Tang Xiao. Itu yang ada di foto ibu. Anak ini benar-benar jelek. Mau bagaimana lagi? Ayahku jelek, dari aku jelek. Ibu, apakah itu paman yang menyebalkan? Tidak. Hanya orang yang tidak penting. Aku belum menikah. Kau benar-benar menikah.
Dan dengan Qin Liming, orang kaya baru itu. Tang Xiao, kau benar-benar luar biasa. Tang Xiaobao, kamu luar biasa sekali. Juara pertama lagi. Cepat lihat kertas ujianmu. Sama sekali tidak. Ibu mengajariku dengan baik. Tang Xiaobao pasti menyontek saat ujian. Dia bahkan belum pernah ikut satu pun kelas les. Kenapa dia dapat juara 1? Ayahku menyewakanku tutor terbaik. Aku bahkan tidak dapat nilai sempurna. Kenapa dia mendapatkannya? Pasti. Ibu Tang Xiaobao adalah seorang pelayan. Dia minum dengan orang setiap hari. Dia punya uang untuk cari guru les. Li Xiaofei, ibuku adalah seorang wanita cantik di kantor pusat. Orang yang pergi ke Cathy Face, semuanya orang jahat, kotor bau dan miskin. Persis seperti tikus di selokan. Seekor tikus masih mau dapat juara 1. Apalagi kalau bukan menyontek. Jangan bicara tentang ibuku. Guru Tang Xiaobao memukul orang. Ada apa? Lu Pipi bilang aku menyontek. Bully. Dan bilang ibuku seorang pemandu lagu. Dan bilang seluruh keluarga kami semuanya tikus. Guru aku tidak. Tang Xiaobao berbohong. Benar, aku bisa bersaksi. Tang Xiaobao tidak peduli apa kata orang lain. Kamu tidak boleh memukul orang. Sekarang, guru akan membatalkan hasil ujianmu. Kali ini, juara pertama ujian kita adalah siswa Lu Pipi. Kenapa? Dia 10 poin lebih rendah dariku. Hanya karena Lu Pipi, sebagai seorang pelajar, taat dan belajarlah dengan baik. Selain itu, ayahnya baru saja memberi sekolah donasi 2 juta. Ibumu, apa yang bisa dia sumbangkan ke sekolah? Sebotol bir. Orang lain minum sisa makanan. Guru itu tidak adil. Aku akan bilang ke kepala sekolah. Tang Xiaobao, ibumu tidak mengajarimu untuk menghormati guru, intimidasi teman sekelas, dan memukul orang di tempat. Aku akan membatalkan hasilmu dan hukum tugas bersih seminggu. Dia menghinaku duluan. Kenapa ibu tidak menghukum mereka? Tang Xiaobao, apakah kamu mengajariku cara menjadi The guru? film was Meskipun hasil translated ujianmu and selalu narrated juara by pertama M setiap Media. saat. Yang penting sekarang adalah kebajikan, kecerdasan tubuh, kecantikan, kerja keras. Tidak cukup hanya punya nilai bagus, karakter buruk juga tidak bisa diterima. Menurutku bukan hanya nilaimu yang harus dibatalkan, tapi aku juga perlu menelepon ibumu dan minta ibumu datang ke sini untuk meminta maaf pada Lu Pipi. Kamu harus minta maaf sambil berlutut. Baiklah, minta maaf berlutut, tunjukkan ketulusan. Tang Xiao, anakmu memukul seseorang di sekolah. Datang sekarang. Anak-anak keluarga orang tua tunggal memang tidak punya sopan santun. Xiaobao, siapa yang membulimu? Aku bilang beberapa hal padanya, dan dia mulai memukul orang. Buju, saya baru saja menghukum Xiaobao, membatalkan nilainya. Apakah membatalkan nilainya cukup? Suruh bajingan kecil ini segera berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku akan menemui kepala sekolah dan membuatmu dipecat. Siapa bilang aku anak haram? Aku punya ibu. Kamu memang punya ibu, tapi siapa yang tidak tahu? Ibumu bahkan sebelum lulus tidur dengan pria liar. Kamu bilang kamu bukan bajingan. Lalu apakah kamu tahu siapa ayahmu? Dia. Ayah dia memukulku. Kenapa kamu masih memukul orang? Persis seperti ayahmu itu. Kasar, biadab, dan tidak masuk akal. Aku tidak. Pak Lu, Anda mengajari Pipi dengan baik. Dia pasti tidak akan memukul orang. Tang Xiaobao selalu nakal di taman, pembohong ulung, dan membuli anak-anak lain. Apalagi yang bisa dikatakan? Bukan hanya bohong, juga pukul orang. Cepat minta maaf pada Pipi. Aku tidak berbohong. Aku tidak akan minta maaf. Pukul orang, masih tidak mau minta maaf. Bagaimana ibumu mengajarimu? Kecenderungan kekerasan di usia semuda ini pasti akan jadi pembunuh saat besar nanti. Ayahnya hanyalah seorang kaya baru kelas rendah. Mereka orang biadab, tidak masuk akal. Aku hina. Aku tidak berpendidikan. Karena ayahku memang tidak berpendidikan. Orang yang tidak masuk akal. Guru Li, Tang Xiaobao pukul orang sebab sedikit ketidaksepakatan. Pasti punya kecenderungan kekerasan. Pipi 1 TK dengannya. Ini sangat berbahaya. Saya sarankan keluarkan dengan cepat. Anak nakal seperti itu memang harus segera dikeluarkan. Tang Xiaobao, cepat minta maaf pada Lu Pipi. Kalau tidak, kamu akan langsung dikeluarkan. Apa kamu dengar aku? Minta maaf pada Lu Pipi. Aku tidak mau ayah lagi. Apa kau tidak punya malu? Begitu banyak orang menindas satu anak. Ibu mereka menggangguku. Lu Jingji, kau berani menindas anakku? Aku tidak. Anakmu yang penuh kebohongan dan memukul orang. Persis seperti ayahnya. Keduanya gen inferior. Kamu memukulku demi bajingan ini. Kau tidak berhak bicara tentang dia. Kenapa aku tidak boleh membicarakannya? Dia sangat nakal, dan orang tidak boleh membicarakannya. Kamu masih mau memukul? Karena kau pantas dipukul. Lepaskan aku, lepaskan. Tuan Lu sudah tahu. Ayah Tang Xiaobao, bukan Qin Liming. Itu kamu. Apa? Lu Jingji, kau sudah keterlaluan. Kau suruh selidiki aku dan Xiaobao. Cepat, ada apa? Saya ada di sekolahmu saat periksa catatan.
Saya lihat bahwa Nona Tang Xiao waktu itu keluar karena hamil sebelum menikah. Tepatnya saat kalian berdua berpacaran. Tang Xiao, kamu hamil anakku. Kenapa kamu meninggalkanku? Saat aku berkencan denganmu, aku juga berkencan dengan Qin Liming. Aku hamil anaknya, dan putus denganmu. Itu sangat masuk akal. Benar, saya melihat mereka sebelumnya. Bermesraan di hutan kecil, mendua. Tang Xiao, kamu benar-benar murahan. Aku tidak percaya. Siapa yang sebodoh itu? Kamu menyukai orang kaya baru itu. Itu hanya alasan kan? Jangan besar kepala. Kau sudah punya anak, menetaplah. Besarkan dia dengan baik. Aku juga tidak punya kamu. Ayah jelek seperti ini. Guru Li sebagai seorang guru. Tingkah lakumu tidak pantas. Kau tidak pantas mendidik anak-anak. Taman kanak-kanak seperti ini. Xiao Bao, kami tidak akan tinggal di sini. Xiao Bao, ayo pergi. Siapa yang berani pergi? Siapa berani bully cucu saya? Apa yang kau lakukan? Kamu adalah ibunya bocah nakal itu. Saya tidak biarkan Anda bilang itu. Tentang Xiao Bao-ku, anakmu membuli cucuku. Ucapanku padamu masih ringan. Seseorang, tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan itu ilegal. Ilegal. Saya tidak bisa memukul anak kecil, tapi saya bisa memukul orang dewasakan. Anakmu membuli cucuku. Kamu harus membayar untuknya. Ibu, jangan pukul dia. Lepaskan. Jingci, bocah nakal itu membuli Pipi, dan kamu masih membela ibunya. Ibu, bocah kecil yang kamu bicarakan itu adalah cucumu sendiri. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Tang Xiao, aku diam-diam mengambil rambut Xiao Bao untuk tes DNA sebelumnya. Hasilnya akan segera keluar. Jingci, maksudmu Tang Xiao Bao itu adalah cucuku. Mana mungkin aku tega ke cucuku sendiri. Saya benar-benar terlalu bodoh. Kamu Tang Xiao. Film Wajahmu. was translated Jangan and ikut campur. narrated by Ya. media. Bisa saya lihat laporan Anda itu? Belum keluar, tunggu sebentar lagi. Aku tidak akan terlibat dalam lelucon ini. Kalian bisa bermain sendiri. Selamat tinggal. Hati-hati, mampir kapan-kapan. Bibi, sebenarnya Pak Lu salah paham. Tang Xiao Bao bukan cucumu. Yun, kamu gadis yang baik. Nanti, Bibi akan membantumu mencari beberapa tuan muda lagi. Zhao Qiang, yang laporin kamu karena bius gadis itu dan menyebabkanmu ditangkap adalah Tang Xiao. Xiao Bao, beberapa orang terlahir jahat. Kau hebat hari ini. Ibu, apakah orang itu ayah? Xiao Bao, apa kau mau ayah? Aku tidak mau. Dia tidak pantas jadi ayah. Aku tidak akan mengakuinya. Punya ibu saja sudah cukup bagiku. Xiao Bao benar, orang seperti Lu Jingci sama sekali tidak pantas menjadi ayah Xiao Bao. Ibu, apakah semua anak punya ayah? Jangan bicarakan dia lagi. Hari ini biasanya untuk Xiao Bao. Sepotong kue manis, apakah kamu mau? Ibu, Xiao Bao. Xiao Bao. Tang Xiao, aku akan mengirimimu lokasi. Datang cari anakmu. Xu Yunyun. Xu Yunyun, di mana anakku? Mau tahu? Tang Xiao, kamu hanya orang bodoh. Xiao Bao. Menculik anak itu ilegal. Lagi pula itu anak ketua Lu. Aku mana berani macam-macam. Kau berbohong padaku, mengapa? Kenapa kamu ini apa? Saat kita di sekolah dulu, kamu mendekati ketua Lu untuk tidur dengannya. Sekarang kamu masih coba curi dariku. Xu Yunyun, kau terlalu memikirkannya. Aku tidak pernah berniat bersaing denganmu. Diam. Kemari. Lepaskan aku. Xu Yunyun, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Bukankah kamu akan melaporku? Lihat saja, masih berani curi priaku. Halo ketua Lu, Kudengar Tang Xiao bersamamu.
Untuk apa kamu membutuhkannya? Kami sedang bermain di luar. Aku salah paham padanya sebelumnya. Tang Xiaobao adalah anak yang baik. Mau minta maaf padanya dengan benar. Begitukah? Lalu di mana kamu bermain? Kau meragukanku. Aku tidak akan menyakitinya. Biarkan Tang Xiao bicara. Dia sedang bersenang-senang sekarang. Dia tidak punya waktu untuk bicara denganmu. Tenang saja, dia akan kembali. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua hati-hati. Lu Jingqi selamatkan. Suara apa tadi? Apakah itu Tang Xiao memanggilku? Su ingin biarkan Tang Xiao menjawab telepon. Ketua Lu. Tang Xiao sedang makan sesuatu dan tidak sengaja tersedak. Tang Xiao, makan pelan-pelan. Ketua Lu jangan membuat keributan. Aku mentraktirnya permen lollipop. Ketua Lu, kau tidak begitu percaya padaku. Baiklah, kalau begitu. Asisten K, suruh perusahaan mencari di seluruh jaringan lokasi Tang Xiao. Tutup pintunya. Tak ada yang bakal selamatkanmu. Tidak ada sinyal di sini. Tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan Lu Jingqi untuk menemukanmu. Xu Yunyun, kau akan menerima balasan atas perbuatanmu ini. Karma, itu adalah kata-kata dari yang belum tahu. Xu Yunyun, tidak peduli bagaimana kau menyiksaku, Lu Jingqi tidak akan pernah menyukaimu. Berhentilah bersikap bodoh, bodoh. Membiarkanmu hidup itu bodoh. Kenapa kau berdiri saja teruslah? Tidak sanggup secepat ini. Aku juga sudah menyiapkan sesuatu yang bagus. Aku sudah buat apa sampai salah padamu? Keberadaanmu saja sudah salah bagiku. Lihat pertunjukannya dimulai. Jangan mendekat apa yang kau lakukan. Presiden Lu, berdasarkan perbandingan DNA dasar, The Tang film was Xiaobao adalah putramu. translated and narrated by M Media. Menurut lokasi ponsel, mereka di gudang terbengkalai, tempat terpencil. Gudang. Tang Xiao dalam bahaya. Ini kejutan yang kusiapkan untukmu. Apakah kau puas? Semua mereka berpengalaman bertempur. Dan tahu cara terbaik untuk mempermainkanmu. Membuatmu bahagia. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Congkel. Buka mulutmu. Obat apa kau kasih aku? Obat ini bikin kamu merasa surga dan neraka. Aku keluarkan cukup uang buat ini. Kau benar-benar memberiku obat semacam itu? Semoga kau mati mengenaskan. Diam. Hak apa yang kau miliki untuk memakiku? Kau hanya pelacur rendahan. Status rendahan. Kau masih bermimpi terbang ke dahan untuk Jati Phoenix. Itu hanya mimpi kosong. Lu Jingqi ingin menikahimu kan? Kalau begitu aku akan menghancurkanmu. Jangan mendekat. Aku paling suka menonton drama seperti ini. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sekarang, apapun yang kau katakan tidak penting lagi. Tolong. Kenapa ada panggilan lagi? Biarkan Tang Xiao menjawab telepon. Aku ingin mendengar suaranya. Presiden Lu, apakah Anda butuh sesuatu dari Tang Xiao? Aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Tapi kamu harus ingat, jangan sakiti Tang Xiao. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus menyentuh Tang Xiao? Aku harus mendengar suaranya sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Baiklah. Tang Xiao. Jika kau tak ingin hal buruk pada putramu, maka bicaralah baik-baik denganku. Lu Jingqi. Tang Xiao, hari ini kamu senang. Aku sangat bersenang-senang. Yunyun dan aku di taman hiburan. Asalkan kamu bersenang-senang. Sekarang apakah tidak apa-apa? Su Yunyun, kamu bukan anak 3 tahun. Kamu tahu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kamu tahu lebih baik dariku. Jika sesuatu terjadi pada Tang Xiao, aku tidak akan melepaskanmu. Mengemudi lebih cepat. Tang Xiao dalam bahaya. Dasar jalang. Lu Jingqi sebenarnya demi kau mengancamku. Perhatikan baik-baik wajahmu.
Kau cukup pandai menggoda pria. Ambilkan aku pisau. Kau bilang. Dari mana aku harus mulai? Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kita masih bisa jadi saudara yang baik. Diam. Hak apa yang kau miliki? Supaya jadi saudari baik denganku. Sampah sepertimu. Seharusnya membusuk dan mati di luar. The Mainkan film was sesukamu. translated Semakin and sengsara semakin narrated baik. by M. Aku paling Media. suka menonton drama seperti ini. Berhenti. Pergi. Kamu baik-baik saja. Tuan Lu. Tang Xiao. Bertemu orang-orang dari suatu tempat yang tidak baik. Aku sudah memberitahunya. Jangan bergaul dengan mereka. Tapi dia tidak mau mendengarkanku. Kamu pikir aku akan tertipu olehmu? Apa kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aku tidak menyukaimu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu berulang kali mengganggunya sampai mau cari orang buat nodai dia. Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Maaf. Asisten K, Ya, seret dia keluar untukku. Tidak. Tidak. Singkirkan semua orang di luar. Sesuai dugaan dari Wong, baru saja aku melihat begitu banyak mobil mewah. Semua itu bernilai puluhan juta. tentu saja. Orang di sini kaya atau bangsawan. Kita benar-benar beruntung. Ini semua berkat Nyonya. Villa-villa di sini. Setiap rumah dilengkapi dengan kepala pelayan pribadi. Para kepala pelayan ini semua harus belajar di luar negeri dan harus tahu setidaknya 8 bahasa. Kepala pelayan itu sangat mengesankan. Aku dengar, bahkan bekerja sebagai pelayan di sini membutuhkan gelar doktor. Arah ini. Kenapa sepertinya sedikit mengarah ke villa saya? Kampungan, apa yang kamu gumamkan? Biarkan dia melihat. Dia mungkin belum pernah ke tempat seperti ini. Itu benar. Lihatlah baik-baik kalau begitu. Setelah pergi dari sini, kamu akan punya sesuatu untuk dibicarakan. Ini hanya sebuah villa. Kenapa kamu membuat keributan seperti ini? Kenapa kamu melamun kampungan? Tidak ada apa-apa. Aku tidak melamun. Aku hanya berpikir. The film was translated Karena kita and akhirnya sampai di sini. narrated by M. Kyun Gong, bukankah seharusnya kita makan sesuatu yang enak? Baru saja didemonstrasikan. Status mulia nyonya. Tentu saja. Aku jamin aku akan membuat musi udik ini. Melihat sesuatu yang menakjubkan. Kalau begitu aku sangat menantikannya. Aku dengar online bahwa Yun Gong punya tempat bernama Yun Chu. Restoran bintang 3 Michelin. Yang tidak terbuka untuk umum. Memimpin untuk layanan kuliner. Untuk mereka yang tinggal di Yuncheng. Koki utamanya adalah juara. Dari kompetisi internasional teratas. Bisakah kita makan di sana juga? Karena kita sudah di sini, Nyonya pasti akan mengaturnya untuk kita. Nyonya, kamu terlihat sangat gelisah. Mungkinkah kamu tidak tinggal di sini? Siapa bilang begitu? Aku minta seseorang siapkan sekarang juga. Ibu, Nani Lin, aku akan membawa beberapa rekan kerja kembali sore ini. Pesan meja di Yunchu dan minta dikirim ke villa. Ini adalah sesuatu yang hanya tuan muda dan Nyonya bisa lakukan. Yang kukatakan memang terjadi. Cepat pergi, tunggu saja. Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkannya. Kita benar-benar diuntungkan dari ini. Terima kasih Nyonya. Ini benar-benar set yang diberikan Lu Jingqi kepadaku. Nona Anda di sini. Pergi siapkan makan siang dulu. Aku akan menjamu teman-temanku sendiri. Punggung ini. Kenapa terlihat sedikit familiar? Apa yang kamu lihat? Ini bukan urusanmu. Cepat turun. Nyonya, Yungong ini benar-benar besar. Benar-benar sesuai dengan namanya Yungong. Aku tadi di halaman, melihat bunga-bunga berharga. Hanya Nyonya dan Presiden. Hanya dapat dikoleksi. Mengumpulkan bunga-bunga berharga ini. Tang Xiao, apa yang kamu lakukan? Hanya melihat-lihat. Tang Xiao, biar kuingatkan. Tanaman ini dibawa kembali oleh suamiku. Dari luar negeri. Hati-hati kamu sangat ceroboh. Sesuai dugaan dari orang kampungan. Kamu tidak mengerti sopan santun sama sekali. Tanaman dan bunga-bunga ini. Bukankah hanya untuk dilihat dan meningkatkan suasana hati? Apa salahnya melihat? Lihat, kita sudah sampai di villamu. Tidakkah kamu akan menunjukkan kepada kami merek desainer mewahmu? Agar orang udik sepertiku juga bisa memperluas wawasanku. Ya Nyonya, mari kita perluas wawasan kita. Ayo pergi.
Tangga ini benar-benar indah. Jaga citramu, seolah kamu belum pernah lihat ini. Ini kunci sandi. Tentu saja aku tahu. Ya. Kamu tidak tahu sandinya. Aku. Apa? Apakah ini bukan vilamu? Tang Xiao, omong kosong apa itu? Nyonya, dia kok tidak tahu kata sandinya? Tang Xiao, jika kamu lancang lagi seperti ini, keluar. Nyonya, aku bahkan tidak boleh bertanya. Properti Nyonya sangat banyak. Tidak ingat kata sandi ini. Itu normal. Aku akan membawamu ke tempat lain dulu. Aku akan kembali ketika aku ingat kata sandinya. Dan kita akan kembali nanti. Tang Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Mampukah kamu bayar jika rusak? Kamu bisa berkunjung sekarang. Tang Xiao, bagaimana kamu bisa punya ini? Sidik jari untuk kunci sandi. Aku dengar dari Nani Lin bahwa baru-baru ini di vilaku, aku mempekerjakan beberapa pelayan baru. Kamu tidak kerja paruh waktu di sini lagi, kan? Tang Xiao, perusahaan kami tidak mengizinkan karyawan bekerja paruh waktu. Setelah ketahuan, mereka akan langsung dipecat. Kenapa aku harus menjadi pembantu paruh waktu di sini? Tidak bisakah aku menjadi nyonya di sini? Beberapa orang kau tahu, hanya suka memuji diri sendiri. Seorang pembantu paruh waktu ingin menjadi nyonya rumah. Sungguh konyol. Balkon ini sangat besar. Ini sangat nyaman. Kalung ini, bukankah ini yang terkenal? Yang dirancang oleh desainer Italia. Kalung edisi terbatas. Andai saja semua ini milikku, itu akan sangat bagus. Aku sarankan, kamu jangan memakai kalung ini. Pengaitnya rusak, dan sangat mudah lepas. Kamu baik-baik saja. Nyonya tidak mengatakan apa-apa. Jadi siapa kamu berani bicara? Tang Xiao, aku tahu kamu cemburu, tapi ini barang-barangku. Itu bukan urusanmu. Tang, aku sudah lama menoleransimu. Tidakkah kamu tahu? Kualitas pengerjaan pengait kalung ini sudah hilang, tidak bisa diperbaiki. Ini barang-barangku. Apa yang ingin kulakukan dengannya? Bukan urusanmu. Kamu. Tang Xiao ini, wilayah Nyonya. Kemari-kemari. Jangan mempermalukan diri sendiri. Apakah kamu begitu yakin? Apakah vilanya seperti itu? Jika ini bukan wilayahku, mungkinkah ini wilayahmu? Permisi, ini benar-benar wilayahku. Milikmu. Benar, ini milikku. Ini Yunbong, itu bukan milik magang miskin seperti kamu. Bisa miliki. Kamu, berhenti melamun. The film was Tang Xiao, translated and kurasa kamu sudah narrated gila by karena Media. kemiskinan. Tidak apa-apa, aku akan buat kamu melihat jelas. Halo, kemarilah nanti. Nanti aku akan membiarkan kepala rumah tangga villa memberitahumu wilayah siapa ini sebenarnya. Baiklah, saya menunggu dan melihat. Beberapa orang baru berhenti kalau sudah mentok. Tang Xiao, minta maaflah atas ketidaktahuanmu, Nona. Beritahu dia, wilayah siapa ini? Tentu saja ini wilayahmu, Nona. Tang Xiao, sudah cukup jelas sekarang. Nona Tang, kenapa kamu menarikku? Ini bukan urusanmu. Cepat turun. Bibi Lin, kenapa kamu berbohong? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Villa ini, milik siapa sebenarnya? Ya, beritahu dia, milik siapa ini? Itu milik Nona Tang. Lin Tang, apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Villa ini milikku. Siapa yang memberimu keberanian untuk meniru aku dan datang ke sini? Tang Xiao, kamu baik-baik saja. Nona Tang yang mereka bicarakan adalah Lin Tang. Tang Xiao, Nyonya dengan baik hati membawa kita untuk memperluas wawasan kita. Kenapa kamu tidak minta maaf saja pada Nyonya? Berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu tinggal di sini. Lin Tang, itu seharusnya aku yang bilang. Kan, harusnya kamu yang minta maaf. Jika kamu meminta maaf kepadaku sekarang, aku bisa mengabaikan. Kamu meniru aku untuk datang ke vilaku. Aku juga tidak akan mempermasalahkan masalah kamu mematahkan kalung itu. Tang Xiao, jangan keterlaluan. Tang Xiao, berhenti membuat masalah. Aku membuat masalah ya? Jadi sekarang saya akan hubungi kepala pelayan villa ini. Biarkan dia datang dan lihat apakah dia mengenalimu. Nona Tang ini, Bibi Lin, kenapa kamu menghalanginya? Aku ingin melihat siapa yang bisa dia panggil. Halo Liu Cheng, aku di lantai 2 villa sekarang. Segera datang ke sini. Liu Cheng, mungkinkah Akademi Pelayan Internasional di Belanda lulusan medali emas Liu Cheng itu? Aku dengar, Earl saja menginginkannya jadi kepala pelayan, tapi dia tidak pergi. Akhirnya ketua kita membajaknya dengan harga selangit untuk mengelola propertinya di Jiangcheng. Bagaimana dia bisa tahu orang penting seperti itu? Aku rasa dia hanya tahu nama itu dari suatu tempat dan asal mengatakannya. Orang penting seperti dia bukanlah seseorang yang bisa kita temui dengan mudah. Bagimu, mungkin dia orang penting. Bagiku, dia tidak apa-apa.
Nanti, kalau Liu Cheng datang, kita akan tahu siapa yang berbohong. Tang Xiao, sudah berapa lama? Belum juga terlihat bayangan orangnya. Liu Cheng ini dia tidak datangkan. Siapa bilang aku tidak di sini? Kamu Tang Xiao, orang yang si udik itu. Panggil. Kamu ini apa? Beraninya kamu mengaku sebagai Liu Cheng? Lancang. Aku Liu Cheng. Berhenti berpura-pura. Kami punya staf villa di sini. Orang palsu sepertimu. Pergi. Liu. Tuan Liu. Dia benar-benar Liu Cheng. Bahkan jika dia benar-benar Liu Cheng, dia seharusnya tidak memukul orang. Nyonya, bela saya demi keadilan. Nyonya, Sialan, bagaimana bisa Liu Cheng benar-benar datang? Ucapanmu menyinggung Tuan Liu. Bukankah kamu seharusnya dipukul? tunggu. Kalung mutiara nyonya kami. Siapa yang merusaknya? Kamu? Atau kamu? Kalung mutiara nyonya, dia memecahkannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia. Nyonya, Selesai. Kali ini mati kita. Aku. Hai Liu Cheng. Dia pemilik kalung mutiara itu. Jika dia mematahkan kalung itu, apakah dia masih perlu melapor padamu? Aku belum mau tunjukkan siapa aku. Bantu aku menutupinya. lihat ingatanku. Sudah lama tidak bertemu. Aku hampir lupa wajah nyonya. Terlihat. Nora, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya sebelum datang? Bodoh sekali. Namun bahkan pemiliknya lupa seperti apa rupanya. Sempurna. Kalau begitu biarkan aku yang jeti. Pemiliknya, aku membawarkan rekan. Ingin menjaga profil rendah. Jeti aku nggak kasih tahu dulu. Karena Nona membawa rekan kerja untuk bermain. Tidak masalah. Tapi nyonya datang sendiri. Itu satu hal. Kenapa bawa orang-orang tak penting ini? Jika tuan muda tahu, itu tidak akan baik. Lupakan saja. Tang Xia merusak suasana hatiku hari ini. Aku juga tidak terlalu berselera. Aku pergi dulu. Tuan rumah sudah pergi. Kalian semua The film was mau translated tinggal di sini and selamanya. narrated by M Media. Nyonya, saya masih ingin mencoba perhiasan ini. Nona Tang, Nona. Saya salah. Saya tahu saya salah. Dasar pengkhianat tak tahu diri. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang lagi. Tuan Liu, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Saya perlu mencari uang untuk menabung mas kawin untuk Tang Tang. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tang Tang. Kamu adalah ibu Lin Tang Tang. Iya ya. Tang Tang itu bodoh. Aku akan kembali dan berbicara dengannya baik-baik. Suruh dia minta maaf pada nyonya. Tolong jangan. Saat ini, aku belum mau mengungkapkan identitasku. Jadi, masalah ini, jangan pernah beritahu dia. Jika kamu merahasiakannya untukku, kamu bisa tetap tinggal dan terus bekerja. Jika dia tahu, kamu tidak perlu datang lagi. Baiklah, saya tidak akan memberitahunya. Bangun. Terima kasih Nyonya. Kalau begitu aku juga akan pergi. Aku mengantarmu pergi. Nyonya, bagaimana bisa Liu Cheng ini begitu hormat pada Tang Xiao? Dan, dia bahkan punya villa, sidik jari untuk kunci sandi. Liu Cheng itu tampak sangat familiar baginya. Liu Cheng sepertinya orang yang dia panggil. Nyonya, sebenarnya ada apa? Liu Cheng itu sepertinya sama sekali tidak menghormatimu, tapi sangat dekat dengan pegawai magang itu. Karena keadaannya begini, aku harus jujur padamu. Sebenarnya, Tang Xiao dan Liu Cheng ada dalam hubungan seperti itu. Liu Cheng ini seharusnya sudah menikahkan. Si udik itu masih saja jeti simpanan. Kehidupan pribadinya, aku seharusnya tidak banyak bicara. Dulu waktu dia masih sekolah, dia terlibat dengan banyak pria dalam hubungan yang rumit. Kemudian dia hamil sebelum menikah dan dikeluarkan oleh sekolah. Aku pribadi melihatnya sebelumnya. Dia dan Liu Cheng bermesraan di villa. Pantas saja dia punya villa dan sidik jari untuk kunci sandi. Ini pasti perbuatan Liu Cheng. Nyonya, kamu harus memberitahu ketua untuk memecat Liu Cheng. Nanti kalau aku pulang, aku akan memberitahu suamiku. Orang kotor seperti itu ternyata ada di kantor kita. Lin Lin, kalian harus hati-hati. Jangan dekat-dekat, bisa ketularan. Bukankah agak buruk jika kita melakukan ini? Apa buruknya? Dia berani-beraninya jeti simpanan. Apakah dia takut dengan kecaman kita? Standar moralmu saja yang ketinggian.
Semuanya lihat. Ayam basah. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku memberimu pembersihan. Hei, jangan menghalangi pandangan. Biarkan semua orang lihat bagaimana kamu menggoda pria. Berhenti merekam. Apa yang kamu ambil? Merasa bersalah. Ngaku nggak salah, tapi ponselnya diambil. Sun Mei, jauhi dia. Wanita tak tahu malu seperti ini. Mungkin punya penyakit kotor. Hati-hati jangan sampai tertular. Tanpa kamu ngomong, aku pasti lupa. Ini untukmu, disinfeksi secara menyeluruh. Mendisinfeksi ya? Tang Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Lin Tang, aku ingin menanyakan itu padamu. Apa kamu menyebarkan rumor tentangku lagi? Aku menyebar rumor. Kamu sendiri jati simpanan pria tua. Kamu tak mau orang lain membicarakannya. Tepat sekali. Sekarang kamu pura-pura polos. Aku rasa kau bersikap seakan tak pernah berbuat salah. Ada keributan apa ini? Supervisor, lihat dia. Aku dengan baik hati ingin membersihkan penyakit kotor di tubuhnya. Dia bukan hanya tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan menyemprot kami dengan alkohol. Tidak aku. Apa yang kamu? Lihat dirimu sekarang. Apakah kamu terlihat sedikit saja seperti karyawan Feng Yao? Bersihkan diri kalian. Rapat. Kalian. Masuklah bersamaku dulu. Perusahaan Qisian. Tuan Wen sangat tidak puas dengan desain kita. Dia meminta kita untuk mengulang satu versi. Hanya saja sebelumnya, yang bertanggung jawab atas proyek ini, Xiaoling, sudah mengundurkan diri. Kalian berdua. Siapa penggantinya? Supervisor, jangan lihat aku. Aku punya setumpuk pekerjaan yang belum selesai. Aku bahkan tak punya tenaga buat ini. Supervisor, Tuan Wang, orang itu cabul dan penuh nafsu. Aku tidak mau pergi. Aku minta kalian mengambil alih proyek, dan kalian terus mencari alasan. Jika proyek Qisiang tak bisa diselesaikan, kinerja departemen tidak akan memenuhi standar. Katakan apa yang harus kita lakukan. Supervisor, bukankah kita masih punya satu orang? Benar. Tang Xiao. Seorang magang. Supervisor. Tuan Wang, apa kau tidak tahu orang seperti apa dia? Selama ada yang bersedia melayaninya. Masalah kontrak, bukan lagi masalah. Gadis desa itu cuma pengincar posisi lewat ranjang. Dia mungkin akan bersama Tuan Wang. Itu sempurna untuk perusahaan kita, untuk meningkatkan kinerja. Kalian, kenapa kalian semua melihatku? Tang Xiao, kemari dan duduk. Tang Xiao, perusahaan punya proyek yang sangat penting yang ingin kami berikan padamu. Ini bahan-bahannya, kenali dulu. Sebelum minggu depan, buat proposal untuk Tuan Wang dari Qisian. Qisiang. Tuan Wang. Orang udik. Qisiang, tugas sepenting itu. Supervisor memberikannya padamu. Jangan mengecewakan supervisor. Aku akan melakukan yang terbaik. Rapat ditunda. Hanya seorang intern. Terbaik macam apa? Melakukan yang terbaik di ranjang. Juga melakukan yang terbaik. Berakting. Kami tak bisa menyaingi dia soal itu. Jadi mari kita rahasiakan ini. Saya mengkonfirmasi dan akan memberitahunya. Siapa pria di sebelah Nyonya itu? Itu sepertinya Qisian, asisten Ketua Wang. Ketua Wang dari Qisian, melecehkan wanita sipil secara seksual. Banyak skandal telah menyebar. Nyonya berhubungan dengannya. Akankah ada masalah? Periksa. Mereka masuk ke kamar mana? Ya. Ketua Wang, ini desainer Tang. Desainer Tang ada di sini. Cepat duduk-duduk. Desainer Tang, lebih cantik dari yang dibayangkan. Ketua Wang, mari kita lihat proposal desainnya dulu. Proposalnya, desainer Tang, beritahu kami. Kami, seperti yang Anda minta sebelumnya. Bagian-bagian yang kosong ini didesain menjadi pola berongga. Ini lebih sesuai dengan karakteristik produk. Saya ingin tahu, punya pendapat tentang ide ini. Ketua Wang. Jangan buru-buru urus proposal itu. Kamu temani aku dulu. Minum. Minum. Itu Ketua Wang, saya benar-benar minta maaf. Saya alergi alkohol.
Xiaotang, jangan menolak lagi. Kalau aku ajak kalian para gadis minum, 9 dari 10 bilang alergi alkohol. Minumlah, aku tidak akan memakanmu. Minumlah, dan bertemanlah. Saya benar-benar tidak bisa minum alkohol. Desainer Tang, jangan tidak tahu berterima kasih. Minuman ini, kamu harus meminumnya mau tidak mau. Kalau kamu tidak minum, aku akan minta Feng Yao memecatmu. Benarkan, gadis kecil belajar mengalah. Lihat wanita di perusahaanmu itu. Wanita yang tidak patuh itu disiksa sampai dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Kamu berbeda dari mereka. Kamu masuk akal. Lari, kenapa kamu tidak lari lagi? Aku suka yang seperti ini. Wanita ambisius. Aku suka menaklukkan wanita sepertimu. Mati. Aku tidak sabar untuk mati padamu. Berjuang melawan. Perlawananmu malah bikin aku bersemangat. Aku peringatkan kamu, jangan mendekat. Hubunganku dengan Lu Jingqi sangat istimewa. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Sayang, kamu terlalu meremehkanku. Aku bahkan tidak takut pada Raja Langit. Lu Jingqi bukan apa-apa. Begitukah? Ketua Lu. Aku, Deal dan aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Ketua Lu, lihat, apa yang baru saja aku katakan. Tidak ada yang benar. The film was Ketua Lu, translated itu and tidak ada narrated hubungannya by denganku. M Media. Dia yang menggodaku. Aku menggodamu. Dengan penampilanmu itu, aku akan menggodamu. Ketua Lu, dia yang datang ke kamar untuk menggodaku. Kamu harus percaya padaku. Begitukah? Istriku bahkan tidak menyukaiku. Dia merayumu. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana dia merayumu? Tiba-tiba dia meraba pahaku. Dia juga bilang, istrimu. Terus bicara. Ketua Lu, aku benar-benar tidak tahu dia istrimu. Kalau aku tahu dia istrimu, 100 kali lipat keberanian pun tak cukup. Aku tidak akan berani. Seseorang, seret dia keluar. Beri dia obat yang sama dan lakukan padanya apapun rencananya pada istriku. Nyonya, kamu cantik dan baik hati. Tolong beri kata-kata baik untukku. Selama bertahun-tahun ini menggunakan metode tercela ini, berapa gadis yang sudah kau sakiti? Apa hakmu untuk mengemis? Aku sangat tercela. Aku pantas mati. Aku tidak akan berani lagi. Kamu pikir beberapa tamparanmu ini bisa mengimbangi penghinaan, kesengsaraan gadis-gadis itu bertahun-tahun? Aku beritahu kamu, tidak mungkin mencapai titik ini hari ini. Kamu pantas mendapatkannya. Seret dia keluar. Apa yang kamu lakukan? Aku belum memaafkanmu. Istri. Istri. Istri bicara padaku. Istri. Istri. Lihat Demi, aku menyelamatkanmu hari ini. Terima saja aku. Satu hal adalah satu hal. Kamu menyelamatkanku hari ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi itu tidak berarti aku harus bersamamu. Aku juga tidak bisa berdebat denganmu, karena aku menyelamatkanmu. Bisakah aku mendapatkan hadiah kecil? Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Cium aku. Bermimpi saja. Perjalanan yang panjang dan sulit. Tang Xiao. Bagaimana perkembangan kolaborasi Qi ini? Supervisor. Qi Xiang. Mungkin tidak akan berkolaborasi dengan kita. Apa, Tang Xiao? Perusahaan kita sangat mementingkan proyek Qi Xiang. Apa sebab Ketua Wang tak mau kerja sama lagi? Padahal semuanya berjalan lancar. Apa kau menyinggung perasaannya? Menyinggung mitra? Masih nekat bertahan di perusahaan? Tang Xiao, sekarang kemasi barang-barangmu. Dan keluar. Tidak. Apa kalian tidak membaca berita? The film was Qi Xiang translated perusahaan and itu sudah tidak ada. narrated by M Omong kosong Media. apa yang kamu bicarakan? Mengatakan perusahaan Qi Xiang sudah tidak ada. Supervisor, itu benar. Qi Xiang bangkrut, Direktur Wang ada di hotel bersama. Apa yang mereka lakukan di hotel? Main-main dengan pengawal dan asisten. Jangan lihat aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tahu itu. Itu hanya kebetulan. Bagaimana dia bisa punya kemampuan itu? Tang Xiao, itu benar. Tapi ini, proyek juga ada di tanganmu. Yang jadi kacau, itu memengaruhi kinerja departemen kita. Kamu tetap harus bertanggung jawab. Supervisor, meskipun kita kehilangan kemitraan Qi Xiang ini, tapi saya sudah menemukan perusahaan mitra baru. Saya sudah menandatangani kontraknya. Hanya kau, tanpa koneksi. Kemana kau pergi tanda tangan kontrak, Tang Xiao?
Feng Yao kita adalah perusahaan besar. Bukan sembarang orang bisa bermitra dengan kita. Grup Lo 500 teratas di negara ini. Apakah itu dianggap sembarang orang? Grup Lu. Mungkinkah itu Lu Jingqi? Grup Lu di bawah direktur Lu. Jika kita bisa bermitra dengan mereka, lupakan kuartal ini, bahkan kinerja 5 tahun akan terlampaui. Bagaimana mungkin grup Lu bermitra denganmu? Kamu bohong. Mengatakan kebohongan seperti ini, yang bisa terlihat jelas sekilas. Apa menurutmu itu menarik? Supervisor, apakah saya berbohong atau tidak? Anda akan tahu jika Anda melihatnya. Benar-benar direktur Lu Jingqi. Dengan kontrak ini, perusahaan kita akan menonjol. Kita bisa dapat promosi dan kenaikan gaji. Nyonya, mengapa kau membuangnya? Kontrak ini palsu. Lin Tangtang, apa yang membuatmu mengatakan kontrakku palsu? Hanya karena aku, istri ketua perusahaan kita. Kamu hanya seorang magang. Saluran apa yang kamu punya untuk bermitra dengan grup Lu? Nyonya benar, hanya Nyonya dan direktur Lu berada di lingkaran yang sama. Dia pernah bertemu direktur Lu. Pasti dia pernah lihat tanda tangan direktur Lu. Jika Nyonya bilang itu palsu, maka itu palsu. Tang Xiao, kamu sangat berani. Supervisor, kontrak ini memang asli. Ditandatangani langsung oleh Lu Jingqi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke grup Lu untuk memverifikasinya. Lu Jingqi, banyak yang memohon bertemu tapi gagal. Koneksi apa yang kamu punya yang memungkinkanmu bertemu Presiden Lu? Bukan hanya aku bisa bertemu dengannya. Dia minta aku temani kencan tiap hari. Aku tentu saja punya koneksi sendiri. Manajer Wang, menurutku, dokumen ini pasti palsu. Kita tidak bisa memverifikasinya. Bebas dari reaksi grup Lu. Begitu mereka merespons, kita akan ketahuan memasukkannya. Sungguh memalukan jika industri tahu bahwa Feng Yao kita punya intern yang memasukkan kontrak. Betapa memalukannya itu. Lebih buruk lagi, grup Lu akan meminta pertanggungjawaban kita. Manajer Wang, seseorang yang terbiasa berbohong dan dengan sengaja memasukkan kontrak. Kita harus minta polisi menangkap dia. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu, jangan salahkan kami. Lin Tangtang, apa kamu benar-benar berpikir semua orang memanggil namanya istri presiden? Kamu benar-benar bisa memegang kekuasaan atas hidup dan mati semua orang? Omong kosong. Lihat jam. Masih berani bicara omong kosong. Kamu benar-benar tidak tahu keseriusan masalah ini. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Orang sepertimu yang terbiasa berbohong dan hampir menyebabkan kerugian perusahaan. Aku harus memanggil polisi dan menangkapmu. Permisi, apakah Nona Tang ada di sini? Dan Anda siapa? Saya Wang Yao, manajer departemen proyek dari grup Lo. Saya di sini untuk menemui Tang Xiao, Nona Tang. Manajer Wang, Anda datang di waktu yang tepat. Saya memang mau bawa orang ini yang memalsukan kontrak untuk ditangkap. Memalsukan kontrak. Manajer Wang intern di sini memalsukan kontrak dengan grup Lu Anda. Itu bukan urusan departemen kami. Jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban, mintalah pertanggungjawabannya. Benar. Mungkin Anda salah paham. Saya di sini kali ini untuk menemui Nona Tang untuk membahas proposal grup Lo dan pekerjaan lanjutan. Proposal desain grup Lu itu benar-benar berhasil. Lihat apa yang kukatakan padamu. Kontrak ini asli. Tunggu The sebentar. film was translated Manager Wan, and narrated by tolong Ed lihat. Media. Kontrak ini, apakah ini asli? Ini kontrak dari grup Lo Anda. Presiden Lu pribadi yang menandatanganinya. Kata-kata Anda. Anda meragukan Presiden Lu. Tidak. Hanya saja. Dia hanya seorang magang. Mengapa Presiden Lu menandatangani kontrak dengannya? Mengenai detailnya, saya tidak sepenuhnya jelas. Saya dengar itu agak terkait dengan istri presiden perusahaan Anda. JT itu melalui koneksiku. Begitu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya koneksi untuk kontrak bersama grup Lu? Orang udik, kau seharusnya berterima kasih dengan benar pada Nyonya. Nyonya, Manajer Wan, Anda mungkin tidak tahu, Nona Lin Tangtang ini adalah istri ketua kami. Ketua Lu, pasti karena dia. Dia menandatangani kontrak dengan kami. Proyek ini diraih dengan susah payah. Saya rancang rencananya, dan kontraknya sudah ditandatangani. Kok semua pujian malah untuk dia? Pergi sana. Ini bukan urusanmu. Jika bukan karena Nyonya. Dengan rencana jelekmu itu, bagaimana mungkin kau bisa dengan grup Lu menandatangani kontrak? Orang perlu tahu tempatnya. Jangan mencuri pujian yang bukan milikmu. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Kamu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Jangan-jangan dia istri ketua Lu. Aku harus membangun hubungan baik. Nona Tang,
Bagaimana caramu bicara pada Nyonya? Meskipun rencana ini milikmu. Tapi, kontrak itu ditandatangani karena Nyonya. Sehingga ditandatangani. Jadi, pujian itu milik Nyonya. Kang Xiao, apa kamu dengar jelas? Manajer Wang, kamu juga salah satunya. Manajer menengah grup lo. Bagaimana Anda bisa begitu? Menjilat orang palsu. Palsu apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Orang ini adalah yang asli tanpa pengganti. Istri ketua Lu. Dia, ketua Lu. Nyonya Lu. Istri ketua Lu? Manajer Wang Dieng adalah Lu Jingxi, istri ketua Lu. Selain dia, siapa lagi di grup Lu yang bisa dipanggil ketua Lu? Benar Nyonya? Kok bisa-bisanya Jeti istri ketua Lu lagi? Kalau aku menyangkalnya sekarang, aku akan benar-benar kehilangan muka. Ya, aku Nyonya Lu. Kamu sekarang berbohong. Dan kamu bahkan tidak gagap atau tersipu. Pergi sana. Kau tidak punya hak bicara di sini. Tang. Jeti, kau istri ketua Lu? Kau sangat pintar merahasiakannya. Awalnya aku berpikir untuk menjaga profil rendah. Tapi seseorang terus memancingku. Sudahlah. Aku selesai dengan orang-orang seperti itu. Manajer Wang. Nyonya, Karena kontrak ini ditandatangani karena aku. Bahwa itu ditandatangani. Kalau begitu, bisakah aku yang menunjuk orang yang bertanggung jawab atas proyek ini? Anda bebas menunjuk siapa saja. Kalau begitu aku yang akan Jeti, orang yang bertanggung jawab atas proyek ini. Lin Tang, draft desain awal saya. Bisakah kamu memahaminya? Bahkan jika kamu ingin mengambil alih, kamu perlu punya kemampuan. Kemampuan Nyonya, apakah sesuatu yang bisa Anda pertanyakan? Karena memang begitu. Mari kita tunggu dan lihat. Rencana macam apa ini? Bukankah kamu, proyek grup Lu, sangat tertarik? Kesempatanmu sudah datang. Aku berikan proyek ini padamu. Ada apa? Ini bahkan belum musim panas. Kenapa banyak serangga berdengung? Tang Xiao. Istri ketua ada di sini. Maafkan saya tidak melihat Anda. Ada terlalu banyak nyamuk. Saya kira hanya serangga yang berdengung. Proposal proyek grup Lu. Tolong pikirkan baik-baik. Saya agak haus. Ketika seseorang haus, telinga mereka agak sulit mendengar. Nyonya, apa yang baru saja Anda katakan? Saya berubah pikiran. Saya tiba-tiba sangat ingin minum kopi giling tangan. Kamu mempermainkanku. Nyonya, Anda baru menyadarinya. Dulu proyek ini, kamu yang merebutnya. Kamu tetap bersikeras, aku tak bisa. Kamu bersikeras melakukannya sendiri. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang? Kamu berniat mengembalikannya. Kamu mempermainkan saya. Bagaimana caramu bicara pada Nyonya? Nyonya melakukan ini juga memberimu kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Kalau begitu sudah beres, kamu lanjutkan menyempurnakan proposal. Jika proyek ini berjalan baik, kamu juga akan mendapat pujian. Benar. Apa kamu dengar apa kata manajer Wang? Aku istri ketua. Adalah tugasmu bekerja untukku. Jika kau menolak, aku akan buat seluruh industri memblokirmu. Lupakan saja. Proyek Veniao. Tidak perlu marah karena badut ini. Menyebabkan proyek hancur. Semuanya perhatikan. Ketua Lu akan tiba sebentar lagi. Siaga. Ini pertama kalinya aku melihat ketua Lu. Hei Nyonya. Saat ketua Lu datang nanti, apakah dia akan langsung menuju padamu? Benarkah? Aku juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ketua Lu Jingxi tidak mungkin benar-benar mengakuisisi perusahaan ini kan? Tapi Lin Tang, aku akan lihat bagaimana kau bertingkah nanti. Ketua Lu seharusnya segera tiba. Saya akan keluar dan melihat dulu. Perhatikan. Ketua Lu Anda di sini. Nyonya dan saya sudah lama menunggu Anda. Udi kampung jangan berkedip. Saat ketua Lu datang nanti, kau akan tahu. Kau tak sebanding dengan Nyonya.
Lu Jingqi, kenapa kau di sini? Nama ketua Lu. Kau pikir itu bisa dipanggil sembarangan? Baru kali ini, saya lihat ketua Lu langsung. Saya sedikit terkejut. Sialan Lu Jingqi. Dia seperti hantu, tak henti mengganggu. Untuk benar-benar diam-diam, mengakuisisi Feng Yao. Semuanya silakan duduk dulu. Ketua Lu, dia magang baru. Dia tidak tahu aturannya. Tolong jangan pedulikan dia. Beginikah caramu memperlakukannya? Ketua Lu, Seorang magang juga karyawan. Kamu seharusnya tidak bersikap sombong padanya. Minta maaf padanya. Ketua Lu, bagaimanapun, aku supervisor departemen. Memaksaku, di depan begitu banyak orang, untuk meminta maaf kepada seorang magang. Kalau begitu biar aku beritahu kamu. Di bawah Lu Corporation, tidak butuh ini. Manajemen tidak menghargai karyawan. Kamu bisa pergi ke HR sekarang. Tidak, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Saya memang terlalu gegabah barusan. Saya memaafkanmu. Ketua Lu, Beberapa orang kau tahu, sangat suka pamer. Ketua Lu datang. Nyonya bahkan belum mengatakan apa-apa, tapi dia berdiri lebih dulu. Tapi ketua Lu cukup baik, sampai membuat supervisor Wang meminta maaf pada Tang Xiao. Itu karena ketua Lu tidak mau repot dengan bawahan. Hei Nyonya, apa kau lihat tadi? Betapa provokatif penampilannya. Dia jelas-jelas mencoba menggoda ketua Lu, Tang Xiao. Jangan pernah memikirkan priaku. Apakah Anda yakin ketua Lu adalah pria Anda? Lalu mengapa? Ketika ketua Lu masuk barusan, bahkan tidak melirik Anda sekalipun. ada keributan apa ini? Presiden Lu memintanya pergi ke ruangannya. Tang Xiao, apa kau dengar itu? Sebagai suami istri dengan Presiden Lu, beberapa hal harus didiskusikan tertutup. Bukan kamu. Presiden Lu meminta Tang Xiao untuk datang. Lin Tang Tang, Presiden Lu ini sepertinya tidak terlalu akrab denganmu. Kau lihat dirimu. Apakah Presiden Lu tahu kau segila ini? Aku tidak akan berdebat denganmu. Kalau begitu aku akan menemui Presiden Lu. Sampai jumpa. Lu Jingqi. Lu Jingqi, apa yang kau lakukan? Belum melihatmu sehari. Aku sangat merindukanmu. Ada apa? Sudah kubilang, jangan ikut campur urusan perusahaan. Tapi kau malah diam-diam, bahkan mengakuisisi perusahaan. Aku hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Dan lihat, aku bahkan mengakuisisi perusahaannya dan minta orang khusus untuk mengurusnya. Namun aku masih ditindas seperti ini. Jika aku tidak mengakuisisi perusahaannya, bukankah aku akan ditindas lebih parah? Itu karena mereka bodoh. Mereka benar-benar salah mengira orang lain. Sebagai istri ketua, ngomong-ngomong soal ini masih salahmu. Jika kau tidak bersikeras, membuat sandiwara ini, menciptakan istri ketua palsu, akankah mereka menjilat orang palsu seperti itu? Baiklah. Kamu benar. Aku akan membalaskan dendammu untuk menebus kesalahanku. Bagaimana? Hei, tidak mungkin. Tak mau menindas orang lewat kekuasaan. Baiklah, kalau begitu, mohon padaku. Kau, Aku hanya bercanda. Jangan marah lagi. Malam ini, aku akan mengakhiri lelucon ini. Nyonya. Presiden Lu datang tapi tidak bertemu kamu. Malah kenapa dia memanggil si Udik Tang Xiao itu ke ruangannya? Mungkinkah soal kontrak? Lagi pula terakhir kali, kontrak grup Lu ditandatangani oleh Tang Xiao. Mungkin Presiden Lu tegas memisahkan kerja dan pribadi. Di perusahaan dia hanya bicara soal pekerjaan. Datang menemuiku. Dia takut itu berdampak pada pekerjaan. Publik dan swasta terpisah. Tidak mempermasalahkan kesalahan karyawan. Jadi Presiden Lu orang yang seperti itu? Nyonya, menikahi Presiden Lu, kau pasti sangat bahagiakan. Tentu saja, kebahagiaan menikahi Presiden Lu adalah sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan. Kolaborasi dengan kantor pusat ini bagus. Satu orang tampil sangat baik. Dan akan menerima penghargaan khusus presiden. Aku tidak salah dengarkan. Penghargaan khusus presiden tahunan. Pemenang penghargaan akan menerima 1 juta yuan uang hadiah. Jika kamu memenangkan penghargaan ini, maka di industri ini dianggap penghargaan besar. Tang Xiao, kamu harus bekerja keras. Dia, Nyonya, baru saja melihat ketua Lu. Kenapa dia terus lihat Tang Xiao? Apa yang kau lakukan? Beraninya kau mencoba merayu priaku. Lin Tang The Tang, film was kau translated gila and lagi. narrated by M Media. Semuanya. Tang Xiao sering merusak rumah tangga. Dia hamil sebelum menikah saat masih sekolah. Aku tidak menyangka sekarang. Dia masih datang untuk merayu priaku. Pantas saja inspeksi ketua Lu begitu antusias.
Jadi dia mencoba menggoda ketua Lu? Mungkinkah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kesalahpahaman apa? Tang Xiao Jalang ini tahu dia perusak rumah tangga tapi tetap begitu. Dia terus menatap Jingqi dan mengedipkan matanya. Aku melihatnya dengan jelas. Aku mengedipkan mata pada Lu Jingqi. Lelucon macam apa itu? Jelas Lu Jingqi yang mengedipkan mata padaku. Apa kau dengar itu? Bilang Jingqi mengedipkan mata ke dia? Sungguh tidak tahu malu. Udik, kau benar-benar tak tahu malu. Lin Tangtang, kau sudah lama tidak berakting. Sampai kau benar-benar percaya ya? Apa maksudmu? Aku istri ketua Lu? Kau benar. Semua yang kau katakan benar. Dulu aku hanya berpikir kau menyedihkan dan konyol. Sekarang aku pikir kau membawa semua ini pada dirimu sendiri. Kau sama sekali tidak boleh menyesali ini. Menyesal? Jalang. Yang seharusnya menyesal adalah kau. Apa yang sedang dibicarakan semua orang? Manajer Wang Anda di sini. Proyek markas ini sangat sukses. Selama waktu ini, semua orang bekerja keras. Ayo, beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Prestasi yang begitu hebat. Grup tidak akan lupa. Dan ketua Lu kita akan lebih mengingatnya lagi. Baru terima kabar dari ketua Lu. Penghargaan malam ini sesuai prestasi. Orang dengan prestasi terbesar akan menerima penghargaan khusus presiden. Orang itu yaitu Nyonya Lien. Nyonya, Kak Anda siap? Apakah Anda salah? Cetak biru dan rencana desain ini, semuanya saya kerjakan sendiri. Dia tidak melakukan apa-apa. Seorang magang. Kamu berani mencuri kredit Nyonya? Saya menandatangani kontrak ini. Saya mengerjakan proyek ini siang dan malam. Bekerja lembur untuk menyelesaikannya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada mereka. Rencana itu dibuat oleh Tang Xiao. Dia juga menyumbangkan usaha paling banyak dalam hal penghargaan. Tang Xiao juga seharusnya mendapat paling banyak. Hentikan. Proyek ini sejak awal adalah tanggung jawabku. Dia adalah bawahanku. Aku menugaskannya pekerjaan. Dan dia menyelesaikan pekerjaan itu. Itu tugasnya Jeti. Pujiannya seharusnya milikku semua. Lin Tangtang. Ketidaktahuan malumu luar biasa. Kau benar-benar terus membuatku terkejut. Kau. Kenapa? Kau tidak masuk akal. Kau mau mulai memukul orang lagi. Berhenti main-main Tang Xiao. Kamu hanya seorang magang. Nyonya membiarkanmu berpartisipasi dalam proyek ini. Sudah jadi pembinaan bagimu. Kamu masih menginginkan lebih banyak kredit. Jangan pernah berpikir tentang itu. Ini Nyonya. Jika kamu menyinggung Nyonya, aku khawatir kamu tidak akan mau tinggal di grup lagi kan? Apakah Anda semua yakin? Dia adalah Nyonya. Dia bukan. Mungkinkah itu kamu? Apakah saya Nyonya atau bukan? Anda akan segera tahu. Manajer Wang, kau sudah lihat orang ini Tang Xiao. Penuh omong kosong. Dan dia tidak mematuhi instruksi. Setelah malam ini, aku akan memecatnya. Lin Tangtang. Awalnya, saya menghormati cinta kita. Dulu teman sekelas. Dan ingin meninggalkanmu sedikit martabat, karena kau sudah bicara. Kalau begitu mari, lihat hasil sebenarnya malam ini. Kalau begitu mari kita, tunggu dan lihat. Ayo. Semuanya perhatikan. Beri tepuk tangan untuk Udik, apa kau lihat? Presiden Lu melihat Tangtang. Presiden Lu tidak mengatakan siapa yang dia lihat. Presiden Lu tidak berbicara. Tapi siapa yang dia lihat? Sudah jelas dengan sendirinya. Presiden Lu dan aku dekat. Itu bukan sesuatu yang kamu pihak ketiga yang biasa ini bisa campuri. kali ini. Proyek grup Lu kita dengan pemerintah telah mencapai kesuksesan besar. Sekarang selanjutnya, mari kita sambut Presiden Lu kita untuk memperkenalkan proyek terbesar kita kali ini. Kali ini, karyawan yang berkinerja sangat baik. Pimpinan kerjasama grup Lu dan pemerintah. Karyawan yang berkinerja baik adalah Departemen Desain Feng Yao, Lin Tangtang. Manajer Wang, saya yakin dalam pekerjaan ini adalah karyawan bernama Lin Tangtang. Kenapa saya dengar The film was itu adalah translated karyawan and bernama Tang Xiao narrated by yang membuat proposalnya? Tidak mungkin. Saya sudah mengikuti proyek ini sepanjang waktu. Kontributor terbesar kali ini sudah pasti Lin Tangtang, sedangkan Tang Xiao itu seorang magang. Dia pasti sengaja mengatakan itu untuk mencuri kredit. Benarkah? Mana orang-orang dari Feng Yao? Bicara sendiri. Dia mengerjakan semua proyek itu. Semua kredit adalah miliknya. Tang Xiao itu, dia hanya seorang magang.
Dia tidak melakukan apa-apa. Benar. Bohong. Saya melihat Tang Xiao siang malam mengerjakan proposal itu. Kapan kreditnya jadi milik Lim Tang Tang? Presiden Lu, kami tidak berbohong. Proyek ini memang semua berkat Nyonya. Pernyataan itu tidak salah. Itu istri saya. Benar. Nyonya. Silakan kemari. Lanjutkan. Lanjutkan cepat. Tang Xiao adalah istri saya. Apel, Apa? bukankah istrimu Lim Tang Tang? Istri saya adalah Tang Xiao. Adapun Lim Tang Tang yang Anda sebutkan, saya tidak mengenal Anda. Jadi begitu, Nyonya selalu di sisiku. Kami salah mengenali orang. Aku bahkan membantu si penipu ini dan membuat Nyonya kesulitan. Kau. Ini semua salahmu. Kau membuatku menyinggung Nyonya. Lin Tang Tang, apa kau sudah menyerah sekarang? Ketua Lu, aku ingin melaporkan Tang Xiao padamu. Tang Xiao tidak suci. Dia menikahimu. Tapi, di luar dia masih dengan banyak pria menggoda. Kata-kata saja bukan bukti. Kau tidak mencoba menjebak Nyonya lagi kan? Itu benar. Temanku melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tang Xiao keluar dari mobil mewah pria tua. Turun. Aku punya fotonya. Bahkan ada foto-fotonya. Kalau begitu seharusnya benar kan? Apa maksudmu? Apakah saya sudah sangat tua? Apa? Mobil itu milik saya. Setelah kerja, saya jemput istri. Ada masalah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Baiklah, karena kau tak punya kata. Kalau begitu aku akan. Karena kau sombong dan serakah. Kau meniru diriku. Membentuk kelompok internal dan eksternal. Menipu atasan dan bawahanmu. Mengaku pujian orang lain. Menyebabkan seluruh departemen desain menjadi kacau. Hari ini, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tang Xiao. Nyonya, dia yang melakukan semua itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ya. Kami tertipu olehnya. Kami juga korban Nyonya. Kalian berdua terus-menerus menindas bawahan kalian. Dan sangat menjilat atasan kalian. Perusahaan memiliki 2 orang seperti kalian. Membantu orang jahat. Aku tidak bisa mentolerirnya. Seluruh Lu Corporation bahkan lebih tidak bisa mentolerirnya. Nyonya bijaksana. Kalian berdua dipecat. Markas besar Lu Corporation akan memberitahukan situasi Anda kepada industri. Dengan pemberitahuan seluruh industri ini, perusahaan mana lagi yang mau mempekerjakanku? Sekarang semuanya sudah berakhir. Hei manajer Wang, kau mau kemana? Saya mau ke toilet Nyonya. Jangan panggil aku Nyonya. Aku tidak pantas menerima gelar itu. Aku hanya seorang karyawan magang kecil di matamu. Tidak. Nyonya, Ketua Lu, tolong beri saya kesempatan. Saya juga tertipu. Jingci, manajer Wang ini tidak berbeda dengan supervisor itu. Mempertahankan staf seperti mereka hanya akan menghalangi orang-orang cakap untuk naik pangkat. Saya akan mendengarkan Nyonya. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Kedua orang itu ditangani. Presiden Lu, tolong jangan pecat saya. Saya masih punya cicilan KPR. Saya sudah bertahun-tahun di perusahaan. Meski belum prestasi, saya sudah kerja keras. Tang Xiao, apa yang kamu pura-purakan? Kamu baru saja menggat Presiden Lu. Kamu terlihat glamor, tapi kamu hanya mengandalkan seorang pria. Dibandingkan denganku, seberapa mulia kamu bisa? Kamu membandingkan diri dengan Xiao Xiao, tapi Anda mengatakan sesuatu yang salah. Bukan Tang Xiao yang menggait saya, tapi saya yang menggait Tang Xiao. Apalagi, dia belum setuju. Hari ini di depan semua orang, saya ingin mengumumkan sesuatu. Tang Xiao adalah Nyonya Grup Lu. Aku bersedia mengeluarkan 51% saham dan memintanya untuk bersamaku. 51% saham? Itu lebih dari setengah. Dengan saham ini, dia bisa memutuskan dengan satu kata, perkembangan masa depan perusahaan. Sepertinya Presiden Lu juga bekerja untuk Nyonya. Tang Xiao, maukah kau menikah denganku?